يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita nikmat-nikmatnya yang begitu banyak. Kita diberikan kesehatan oleh Allah, kita diberikan nikmat usia atau waktu, dan yang lebih berharga kita masih diberikan taufik hidayah oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai detik ini kita masih menjadi hamba-hambanya yang beriman, yang masih menjalankan ketaatan-ketaatan kepada-Nya. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima semua amal ibadah kita dan menjadikan kita orang-orang yang istiqamah di atas ibadah kepada-Nya sampai kita diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kembali pembahasan kitab Manhajus Salaf fi Ta'amul Ma'al Inhirafatil Aqdiyah wal Manhajiyah, atau metode para salaf tentang bagaimana menyikapi penyimpangan-penyimpangan akidah dan penyimpangan-penyimpangan manhaj oleh Syekh Muhammad bin Umar Bazmul hafizahullah ta'ala. Di pertemuan terakhir kita sebelum bulan Ramadan, beliau membahas tentang bagaimana kondisi kaum muslimin itu terjadi taghayyur, terjadi perubahan dari zaman ke zaman. Artinya Islam yang dijalankan oleh kaum muslimin berbeda antara zaman yang satu dengan zaman yang lain, terutama dari zaman yang Nabi SAW dan para sahabat. Zaman setelahnya itu terjadi perubahan, tidak sebagaimana yang terjadi pada zaman Nabi dan para sahabatnya, dikarenakan banyak masuk hal-hal baru yang bukan dari ajaran Nabi SAW menyusup ke dalam tubuh kaum muslimin. Maka akhirnya itu menjadi dominan, menjadi sebuah nilai yang dominan di tengah kaum muslimin. Sehingga Islam yang murni yang dibawa oleh Nabi SAW sedikit demi sedikit semakin tergerus, semakin hilang satu demi satu. Ini yang diisyaratkan Nabi dalam sabdanya, "Bada al-Islamu ghariban wa sayaudu ghariban kama bada'a fatuba lil ghuraba." Islam datang dalam keadaan terasing, tidak dominan, yaitu ketika dahulu Nabi SAW diutus oleh Allah di tengah-tengah kaum musyrikin. Maka ajaran nilai-nilai yang dibawa Nabi SAW ini minoritas. Yang dominan ketika itu adalah nilai kesyirikan. Sampai akhirnya Allah berikan kemenangan kepada Nabi SAW. Allah jadikan Islam menjadi agama yang dominan ketika itu. Sampai wafatnya Nabi SAW, Islam masih menjadi sesuatu yang dominan di tengah-tengah manusia. Namun lambat laun masuk ke dalam tubuh kaum muslimin perkara-perkara yang bukan dari Nabi SAW. Yang masuk dalam tubuh kaum muslimin penyimpangan-penyimpangan akidah, masuk virus-virus Syiah Rafidah, masuk virus-virus Khawarij, masuk virus Mu'tazilah, masuk virusnya Murji'ah, masuk virusnya Qadariyah, dan yang lain. Sehingga kaum muslimin lebih dominan virusnya
yang sudah terpapar virus tersebut daripada yang masih sehat. Maka ini yang disebut Nabi, Islam kembali lagi dalam keadaan asli, yaitu Islam yang murni, yang tidak terkena virus tadi. Asing atau tidak? Minoritas. Yang dominan justru yang sudah terpapar dengan virus tadi. Tapi Nabi SAW memberikan kabar gembira, fatuba lil ghuraba. Maka jangan bersedih, tetap bergembira. Ya Allah Azza wa Jalla menjadikan mereka, Allah memilih mereka sebagai orang-orang yang masih setia memegang ajaran murni, Islam yang murni sebagaimana yang dulu diturunkan oleh Nabi SAW. Dengan segala resiko, melawan arus, dibully, dicaci. Ya, demikian resikonya seorang yang menjadi ghuraba, berpegang dengan Islam yang asli. Tapi ini sudah kita bahas pada pertemuan yang lalu, intinya terjadi perubahan pada kaum muslimin. Kata beliau di halaman yang ke-12, hadal hal min at-taghyir wal ikhtilaf ar-rasul arsyada sallallahu alaihi wasallam min janibil afar ila qadiyatil islah fihi. Meskipun terjadi perubahan-perubahan demikian, dan itu memang dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Itu takdir Allah kauni. Allah jadikan memang demikian berjalan di tengah manusia. Namun secara syar'i Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan kita melalui Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk mengingkari virus-virus tersebut. Ojo dibabno, jangan dibiarkan, biarin orang mau menganut Islam model kayak apa, dan mereka mau berislam dengan cara bagaimanapun, biarkan. Toh itu juga termasuk di antara takdir Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa. Betul itu takdir Allah dengan segala hikmahnya. Tapi kita secara syariat diperintahkan untuk mengingkari kemungkaran-kemungkaran itu. Diperintahkan untuk mengingkari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Ya, tidak boleh kita kemudian bersandar dengan takdir, dibiarkan. Enggak, Allah memerintahkan kita untuk mengajak manusia kepada Islam yang murni dan memperingatkan mereka dari Islam-Islam yang sudah tercampur itu. Maka Nabi SAW memerintahkan untuk islah, memperbaiki kondisi kaum muslimin tersebut. Faqala fi ma jaa'a an Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan, innallaha yab'atsu li hadhil ummah ala ra'si kulli mi'ati sanah man yujaddidu lana dinaha. Sesungguhnya Allah mengutus pada setiap permulaan satu abad, yakni 100 tahun, Allah putus seseorang, Allah jadikan seseorang di atas muka bumi ini yang melakukan tajdid atas agamanya. Apa itu tajdid? Sering diartikan dengan pembaharuan. Pembaharuan di sini adalah bukan orang yang membawa hal-hal yang baru, bukan. Pembaharuan di sini adalah merefresh kembali ajaran Islam yang ada di tengah-tengah kaum muslimin. Di mana banyak nilai-nilai Islam yang ditinggalkan oleh kaum muslimin, bahkan menjadi asing di tengah kaum muslimin. Maka datang seseorang kemudian merefresh kembali, menunjukkan kembali kepada umat bahwa demikianlah ajaran Nabi SAW yang murni. Demikianlah Islam yang asli yang dibawa Nabi SAW. Ini namanya merefresh, menyegarkan kembali Islam yang sudah terpapar dengan kotoran-kotoran syirik, dengan kotoran-kotoran bid'ah, disegarkan kembali. Itu akan senantiasa ada orang-orang yang demikian. Allah jadikan mereka mujaddid, yang memperbaharui, merefresh, menyegarkan kembali agama Islam. Wa hadhihi minar Rasul sallallahu alaihi wasallam busyra. Ini merupakan kabar gembira dari Rasul sallallahu alaihi wasallam, anna dina insyaallah manfuh. Allah menghendaki agama ini terjaga. Ya, jadi nggak mungkin dalam satu masa tidak ada satupun manusia yang menjalankan Islam yang murni seperti yang dulu turun kepada Nabi SAW, itu nggak mungkin. Jadi semua Muslim di atas muka bumi ini, mereka semuanya menyimpang, mereka semuanya tersesat, nggak mungkin. Pasti ada di antara mereka, meskipun jumlahnya minoritas, masih ada di antara mereka yang berpegang, bertahan dengan Islam yang murni. Semoga Allah menjadikan kita yang sedikit itu, yang bertahan dengan Islam yang murni itu.
senantiasa ada. Nabi SAW mengatakan, la tazalu ta'imatu min ummati 'alal haqqi dhahirin la yadurruhum man khadalahum wala man khalafahum hatta ya'tiya amrullahi wa hum 'ala dzalik. Kata Nabi SAW, senantiasa ada sekelompok umat, ya sekelompok orang dari umatku ini yang tegar di atas kebenaran. Mereka tetap bertahan di atas kebenaran, yakni bertahan di atas Islam yang murni. Tidak membahayakan mereka, orang-orang yang menyelisihi mereka atau orang-orang yang mencela mereka, itu tidak membahayakan mereka sama sekali. Mereka tetap tegar di atas jalan ini sampai datang perkara dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu kematian, dan mereka masih tetap berpegang dengan Islam yang murni. Itu senantiasa ada di setiap zaman orang-orang demikian. Maka termasuk di antara bentuk penjagaan Allah terhadap agama ini. Allah jaga agama ini dari penyimpangan-penyimpangan tersebut. Wa anna din insyaallahu qahim. Dan agama yang murni yang Allah turunkan kepada Rasulullah SAW senantiasa tegak dari zaman ke zaman. Wa anna sunnata insyaallahu dhahiratun. Dan demikian sunnah Nabi SAW juga akan senantiasa menang, akan senantiasa nampak. Wakin rahimat bunuf, meskipun banyak orang-orang yang tidak suka, meskipun banyak manusia-manusia yang membenci. Lakin fihi taghyirun wa ikhtilafun. Namun bagaimanapun juga, meskipun agama ini masih tetap tegar, Allah jadikan orang-orang yang tetap membawa agama ini, stay di atas agama ini. Bagaimanapun juga tetap ada perubahan-perubahan, tetap ada taghyir, yakni perubahan-perubahan pada kondisi kaum muslimin dari zaman ke zaman. Itu harus tetap ada. Fa wa sayab'atsullahu man yujaddiduhu man yujaddid amra hadzal din. Itu pembahasan sebenarnya sudah kita bahas secara panjang lebar di pertemuan sebelumnya. Sekarang sudah masuk al-unsurur rabi', pembahasan yang keempat dari kitab ini. Suwarun minal inhirafatil aqdiyah wal manhajiyah. Beberapa gambaran-gambaran dari penyimpangan akidah dan penyimpangan manhaj. Kalau ada maksiat, maka maksiat ini terbagi menjadi dua. Maksiat ini artinya durhaka terhadap Allah dan Rasulnya. Allah nyuruh sesuatu, dia tidak mengerjakannya. Allah melarang sesuatu, justru dia mengerjakannya, menyelisihinya. Menyelisihi Allah dan Rasulnya, itu disebut kedurhakaan maksiat. Maksiat terbagi menjadi dua, yang selama ini kita kenal hanya satu saja, yang banyak dipahami oleh kaum muslimin ketika mendengar maksiat, cuma yang model yang pertama saja, yaitu maksiat syahwaniyah, maksiat-maksiat yang berkaitan dengan syahwat, mencuri, berdusta, berzina, membunuh, dan yang lainnya. Yang dipahami oleh kaum muslimin adalah maksiat-maksiat syahwat. Padahal ada namanya maksiat asyubuhat, maksiat-maksiat yang berkaitan dengan syubuhat, berkaitan dengan agama, yaitu seorang meyakini sesuatu, berakidah dengan suatu akidah yang tidak diyakini oleh Nabi dan para sahabat. Tidak mengimani nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Dia mengatakan Allah enggak punya nama, enggak punya sifat. Tuh, itu maksiat bukan? Tapi kalau kata sebagian orang, ini bilang enggak berzina, kok dibilang maksiat? Dia enggak berzina, dia enggak mencuri, dia jujur loh. Rajin sholat loh, enggak pernah ketinggalan sholat lima waktu, puasa Senin Kamis dilapati, sedekah, Masya Allah. Masa cuma gara-gara dia enggak mau menetapkan nama dan sifat-sifat Allah, kok katakan dia bermaksiat? Padahal iya, justru ini lebih bahaya daripada yang syahwat. Kemudian seorang misalnya meyakini bahwa iman itu hanya keyakinan di dalam hati. Amal perbuatan itu tidak masuk bagian dari iman. Ini keyakinan kelompok apa ini? Murji'ah. Padahal Nabi SAW memasukkan amal perbuatan ke dalam cakupan iman. Tapi sama dia enggak, iman itu yang penting. Ini maksiat syahwat. Karena dia meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi SAW. Meskipun enggak berzina, iya, meskipun enggak berzina.
Meskipun nggak mencuri, meskipun nggak mencuri. Meskipun ibadahnya kencang, meskipun ibadahnya kencang. Dia menyimpang ketika meyakini sesuatu yang tidak diyakini oleh Nabi SAW. Ini namanya maksiat syubhaniyan. Kalau tadi maksiat syahwan. Maka yang kita bahas di sini yang mana? Yang syahwat atau yang syubhat? Yang syubhat yang kita bahas. Kalau maksiat syahwat ini itu sudah perkara yang diyakini oleh muslim seawam apapun, bahkan yang tidak mengenyam pendidikan agama. Ketika ditanya zina itu baik atau buruk, pasti jawabannya apa? Buruk. Mencuri itu baik atau buruk, pasti jawabannya buruk. Maksiat syahwat itu. Tapi maksiat yang syubhat ini, makanya dikatakan syubhat, karena sebagian orang masih menganggap itu kebaikan. Sebagian orang masih menganggap itu sebagai sebuah hal nilai yang tinggi. Benar juga ya. Kan yang penting iman itu di dalam hati. Jangan kau mencela dohirnya dia. Ada orang tatuan, gak tahu sholat, mabuk-mabukan. Ketika ditegur, ittaqillah, bertakwalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, kenapa kau seperti ini? Kenapa kau tidak menjalankan ketaatan kepada Allah? Kenapa kau begini? Apa kata dia? Ustaz, yang penting apa? Yang penting hatinya beriman. Ya. Kata sebagian orang, itu benar. Apalagi ada ungkapan, don't judge a book by its cover book. Jangan kau menjudge, menghukumi buku hanya dengan melihat apa ya? Covernya. Lihat isinya. Nah, ini propagandanya siapa? Jangan kau melihat muslim dari casingnya. Betul dia casingnya bertato, tapi hatinya apa sih lagi orang-orang penampilannya sangar, tapi hatinya Hello Kitty katanya. Ya, hatinya Hello Kitty. Ada satu keluar istilah seperti itu, penampilan sangar tapi hatinya lembut, hatinya baik. Ya, daripada yang penampilannya, masya Allah agamis, penampilannya syar'i gitu, tapi hatinya busuk katanya. Ya, ada kayak gitu. Maka mending yang ini, hatinya yang baik ini, meskipun penampilannya kayak gitu. Ini propagandanya orang-orang Murji'ah. Dan maka yang dibahas di sini adalah yang syubhatiyah, karena ini yang paling berbahaya daripada yang maksiat syahwat. Kata beliau, ma hiya suwaru hadhil inhirafatil aqdiyah wal manhajiyah? Bagaimanakah bentuk-bentuk penyimpangan akidah dan penyimpangan manhaj? Naqul, kata beliau, kita katakan inhirafatun katsira. Banyak sekali penyimpangan-penyimpangan itu. Idza dzakarna anna al-qurura hasalat min al-ikhtilafi wat tabir min zaman as-sahabati ila al-yaum. Banyak penyimpangan-penyimpangan itu kalau mau kita sebutkan satu persatu. Sejak zaman sahabat sampai hari ini, penyimpangan-penyimpangan akidah dan manhaj sedikit atau banyak? Banyak, sampai dijadikan buku tersendiri. Ada buku yang dikarang oleh Imam Adz-Dzahabi rahimahullah, Al-Farqu Bainal Firaq. Isinya berisi tentang kumpulan firqah-firqah yang menyimpang di dalam Islam. Ada juga Al-Milal wan Nihal. Ya, banyak buku-buku ditulis berkaitan dengan kumpulan-kumpulan akidah-akidah, keyakinan-keyakinan yang menyimpang dari kaum muslimin. Ya, ada yang penyimpangannya itu sampai menjadi agama tersendiri. Ya, saking menyimpangnya sampai menjadi agama tersendiri yang sudah tidak lagi menisbatkan diri kepada Islam. Seperti misalnya Baha'i. Mana dengar? Ya, Baha'i. Sikh, ya. Oh, Sikh itu juga. Ya, hanya sudah keluar. Karena saking banyaknya hal-hal baru yang masuk, maka perkara-perkara yang asli dari Nabi SAW itu akan keluar dengan sendirinya. Jadi ibarat kalau misalnya ini gelas kan. Nah, isinya teh. Kalau misalnya ini air ini saya tumpahkan ke sini, maka tehnya akan apa? Keluar. Ya, tehnya akan keluar. Ketika saya tumpahkan terus, maka berubah jadi apa ini? Jadi air bening, tehnya sudah hilang sudah. Maka demikian agama, ketika banyak kemasukan-kemasukan yang baru, maka agama yang asli itu akan keluar sedikit demi sedikit sampai tidak tersisa sama sekali.
Sama seperti tadi. Kalau kemasukan air sedikit, terus masih antum bilang teh kan? Masih. Ya, keliru saya rotok jawab pelajaran. Ketika dimasukkan lagi sudah agak pudar tehnya. Dan tehnya. Sampai ketika saya suntak semuanya, suntak tuang, sampai saya tuang semuanya, sehingga menjadi air putih. Kemudian saya tanya kepada antum, ini air putih atau teh? Antum pasti akan menjawab, air putih sudah, bukan teh. Hilang sudah tehnya. Nah, demikian. Islamnya sudah hilang. Ya, Islamnya sudah hilang secara total. Menjadi agama yang baru, tersendiri, yang sama sekali berbeda dengan awalnya, dengan Islam. Itu bahayanya bid'ah. Bahayanya perkara-perkara baru, itu akan menghilangkan perkara yang sudah ada di dalam Islam. Karena nggak mungkin berkumpul, nggak mungkin bersatu antara sunnah dengan bid'ah, tidak akan mungkin bersatu. Kalau datang bid'ah, pasti sunnahnya ngali, pasti sunnahnya pergi. Ketika datang sunnah, pasti bid'ahnya ya pergi. Nggak akan mungkin blok dua hari ini, nggak akan mungkin bisa blok bersatu. Ya, makanya para ulama mengingkari kebid'ahan meskipun itu kecil. Ya, pengingkaran mereka yang sangat begitu keras bukan apa-apa, karena mereka ingin menjaga agama ini. Karena kalau dibiarkan kecil-kecil seperti itu dibiarkan, maka lama-kelamaan agama yang murni yang dibawa Nabi SAW akan hilang secara total. Ya, kata beliau, banyak penyimpangan-penyimpangan terjadi sejak zaman sahabat sampai sekarang. Ka'akul syuftum, kalian melihat sendiri, ma'dzukira fi kutubil firaq. Silakan kalian baca kitab-kitab yang menyebutkan tentang firqah-firqah. Seperti tadi, Al-Milal wan Nihal, atau Al-Farqu Bainal Firaq, wa kutubul aqidah, atau kalian baca kitab-kitab aqidah, min amrit tasyayyu, yang membahas tentang misalnya at-tasyayyu. Apa at-tasyayyu? Syiah. Disebutkan Syiah, banyak sekali firqah-firqahnya, banyak sekali sekte-sektenya di dalam. Ada firqah Ithna Asyriyah, Syiah 12 imam, ya, Rafidhah, ada Ismailiyah, ada juga Ibadiyah, ya, Fatimiyah, Nusairiyah, banyak disebutkan firqah-firqah Syiah tersebut, dan mereka saling mengkafirkan satu dengan yang lain. Tapi mereka masih menisbatkan diri sebagai Muslim. Kalau ditanya, kau Muslim? Nah, saya Muslim. Itu masalahnya. Min Afril Khuruj wal Khawarij. Silakan baca kitab-kitab akidah, pembahasan tentang Khawarij, firqah Khawarij, yang mereka memberontak kepada pemimpin kaum muslimin, mengkafirkan kaum muslimin tanpa hak. Min April Mu'tazilah. Silakan baca kitab-kitab akidah yang membahas tentang Mu'tazilah, yang menuhankan akal, mendahulukan akal daripada dalil. Dalil-dalil yang bertentangan dengan akal mereka tolak, karena nggak sesuai dengan rasio, nggak sesuai dengan akal. Siapa? Tokohnya, kembongnya Mu'tazilah, muridnya Al-Hasanul Basri. Siapa namanya? Wasil bin Atha. Orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa. Cerdas Wasil bin Atha. Amr bin Ubaid, ya, di antara muridnya, di mana diriwayatkan bahwasanya dia ini pelat atau pelat, cadel, ya, cadel, tidak bisa ngomong roh. Maka dia mampu berkhutbah tanpa menyebutkan huruf roh. Dia mampu dapatnya disiapkan loh, ya. Nggak patut disiapkan dulu, dihafalkan, disiapkan, disusun, enggak. Langsung mengalir begitu saja tanpa keluar huruf roh, sehingga nggak kelihatan cadilnya, pelatnya. Orang-orang yang dikenal memiliki kecerdasan luar biasa, namun ternyata dalam sejarah dia menyimpang dari jalan sunnah. Karena tadi lebih mendahulukan akal daripada dalil. Ketika Hasan Al-Basri mengatakan bahwasanya pelaku maksiat, ya, orang yang melakukan dosa besar, maka dia adalah orang yang fasik, dia tidak keluar dari Islam. Dia tidak keluar dari Islam, namun keimanannya berkurang. Imannya dia berkurang, tapi tetap dia masih ada aslul iman. Dia masih mukmin, betapapun orang yang bermaksiat dia masih mukmin. Cuman mukmin yang imannya sedikit kurang, fasik.
Wasil bin Atha ketika mendengar hal ini, nggak terima dia. Nggak bisa. Maka dia pun mengeluarkan formula baru. Apa namanya? Orang yang bermaksiat, itu statusnya apa? Kafir atau mukmin? Apa kata dia? Kalau kata Hasan al-Basri, gurunya Wasil bin Atha, orang yang bermaksiat, pezinan. Orang yang berzina masih mukmin. Cuman imannya berkurang. Ya kan? Antum meyakini gitu nggak? Atau kafir? Jangan-jangan kayak Khawarij. Nah, pelaku maksiat keluar dari Islam nggak? Tidak, nggak keluar dari Islam. Pelaku maksiat. Maksiat yang syahwat tadi itu. Nggak keluar dari Islam. Mencuri, membunuh. Selama tidak menghalalkan. Ya, ini beda kasus lagi kalau menghalalkan. Sekedar maksiat, murtad? Tidak. Tapi imannya berkurang keimanannya. Wasil bin Atha nggak setuju sama gurunya ini. Maka dia pun i'tazala. Dia pun memisahkan diri dari gurunya, menyendiri di pojokan masjid. Makanya itu disebut Mu'tazilah karena menyendiri. Berpisah dari halaqah Hasan al-Basri. Menyendiri di sana. Karena Wasil bin Atha menganggap bahwa orang yang bermaksiat, dia nggak mukmin, tapi dia juga nggak bisa dikatakan kafir. Nah, apa istilah yang dibawa sama dia? Ini khas. Ya, ciri khasnya dia ini. Ciri khasnya Mu'tazilah. Ada yang tahu istilahnya? Manzilatun bainal manzilatain. Orang yang bermaksiat, itu dia berada di kedudukan di antara dua kedudukan. Dua kedudukan itu maksudnya apa? Mukmin sama kafir. Nah, dia itu di tengah-tengah ini. Dia enggak mukmin, tapi juga enggak bisa dikafirin, alias bingung. Ya, itu yang pertama mengucapkan Wasil bin Atha ini. Ya. Apa dalilnya? Rasio. Dalilnya akal. Orang yang bermaksiat, masa dia dikatakan mukmin, dia melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala kok. Tapi masa dikatakan kafir? Dia nggak bisa dikatakan kafir, toh karena dia masih punya keimanan juga. Dia masih sholat, dia masih puasa, dia masih mengimani 6 rukun iman misalnya. Dia nggak bisa dikatakan kafir, nggak bisa dikatakan mukmin, nggak bisa dikatakan kafir. Oh, berarti tengah-tengah. Ya. Nah, ini keyakinan ya, bid'ah. Baik, itu Mu'tazilah. Di antara penyimpangan yang paling banyak diserang oleh para ulama, di mana mereka ini selain mendahulukan akal daripada dalil, mereka menolak sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, min april Jahmiyah. Baca kitab-kitab akidah yang membantah atau membahas tentang firqah Jahmiyah. Siapa tokohnya? Jahm bin Safwan. Namanya Jahm bin Safwan. Ini juga banyak para ulama berbicara tentang kelompok Jahmiyah ini karena kesesatannya luar biasa. Bahkan tidak sedikit di antara para ulama yang tidak memasukkan Jahmiyah ke dalam kaum muslimin. Alias mereka ini dihukumi sebagai orang-orang kafir. Kelompok Jahmiyah karena kesesatan yang luar biasa. Yaitu menolak semua nama-nama dan sifat-sifat Allah yang konsekuensinya mereka menolak eksistensi Allah Subhanahu wa taala. Di antara mereka ada yang meyakini Allah bersatu dengan makhluknya. Namun dari Allah Gusti. Ya, itu dari pemikirannya kelompok Jahmiyah. Jahm bin Safwan ini berguru kepada seorang yang bernama Al-Ja'ad bin Dirham. Ja'ad bin Dirham ini dieksekusi oleh penguasa, oleh gubernur yang bernama Khalid bin Abdullah Al-Qasri ketika hari raya Idul Adha. Dieksekusi karena dia banyak menyesatkan kaum muslimin dengan pemikiran-pemikiran. Jadi disebutkan ketika hari raya Idul Adha, Khalid bin Abdullah Al-Qasri dia berkhutbah, "Ayyuhan nas, dhahu taqabbalallahu dhahayakum." Wahai sekalian manusia, silahkan kalian menyembelih hewan-hewan kurban kalian. Semoga Allah Azza wa Jalla menerima kurban kalian. Fa inni mudahhil bil Ja'ad bin Dirham. Adapun aku hari ini akan menyembelih Ja'ad bin Dirham. Ini haknya penguasa ya, jangan ditiru loh ya. Ada tol gue sesat ditiru. Yo kaji, hari raya Idul Adha disembelih juga nggak boleh.
Ini wewenangnya siapa? Penguasa, wewenangnya pemimpin. Khalid bin Abdillah, ya pemimpin ketika itu. Dia melihat ada orang yang benar-benar banyak menyesatkan kaum muslimin, dimintai tobat, gak tobat-tobat, akhirnya dieksekusi. Itu haknya pemimpin. Maka ketika itu, fanazala minal mimbar fadaba'ahu. Dia pun turun dari mimbar dan disembelih. Bahkan ulama setelahnya menyebutkan afdolul kurban, ini kurban yang paling afdol. Ya. Karena ketika berkorban itu, Ja'ad bin Dirham ini dibunuh, maka menyelamatkan apa? Menyelamatkan umat Islam dari kesesatan-kesesatannya Ja'ad bin Dirham. Kata Khalid bin Abdillah Al-Qasri, li'annahu za'ama anna Allah lam yukallim Musa takliman. Karena dia mengatakan bahwa Allah tidak pernah bicara kepada Musa. Kekufuran ini. Allah tidak pernah berbicara kepada Nabi Musa, alias Allah bisu. Padahal banyak ayat-ayat di dalam Al-Quran Allah mengatakan wa kallamallahu Musa takliman. Allah berbicara kepada Nabi Musa alaihissalam dengan sebenar-benarnya pembicaraan. Tapi kata Ja'ad bin Dirham, gak, Allah gak bisa ngomong. Allah gak bisa berbicara. Walam yattakhid Ibrahim khalilah. Dan dia meyakini kalau Allah tidak pernah menjadikan Ibrahim sebagai khalil. Apa khalil? Kekasihnya. Ya, maka disembelih afdolul kurban, sebaik-baik kurban ketika itu, karena menyelamatkan akidah kaum muslimin. Tapi itu jamiah min amrin dan kelompok-kelompok yang lainnya. Anwa'ul iraq allati tasma' anha. Kau akan banyak mendengar firqah-firqah tersebut. Kalau baca kitab akidah ini, ternyata baca kitab-kitab tentang firqah-firqah tadi, kelompok-kelompok menyimpang itu. Banyak kan yang disebutkan firqah-firqah ini. Kalau antum baca, untuk toh sing berkeyakinan koyo ini. Ada tak firqah seperti ini? Sesesat ini ada yang masih meyakininya. Kita mungkin menganggap bahwa itu firqah sudah terkubur, alias sudah habis masanya. Tidak ada di zaman sekarang. Dulu gitu, ketika kita masih di lingkup internal, ya, kita nggak keluar, nggak berinteraksi dengan orang-orang luar, kita ngiranya, alah paling ini bahas tentang firqah sesat. Kita cuma bahas tentang sejarah. Masa sih ada firqah seperti itu di zaman sekarang? Ternyata setelah keluar, berjumpa dengan banyak model-model manusia, ternyata apa? Oh no. Dulu ketika membaca firqah Ahmadiyah, misalnya. Kawanmu seono sih. Ternyata viral waktu itu di berita, ya kan? Tahun berapa itu? 2005 apa itu kan? Yang lagi panas-panas lagi. Ternyata itu saya kira adalah sejarah. Dulu pernah ada firqah kayak itu, kemudian sudah nggak eksis lagi. Ternyata enggak, ada. Sampai detik ini, ada apa enggak? Ternyata masih ada. Ketika lihat di YouTube, ada channelnya tersendiri. Gambarnya orang ini Mirza Ghulam Ahmad itu. Gambar itu. Ojo digolek itu ya. Jangan dicari loh. Ternyata masih ada. Kata beliau, aqul ma ra'yta anna ashabana bidil baqalat la zalu ila inal yaumi qa'imin. Kata beliau, bagaimana pendapatmu kalau aku katakan kepada engkau bahwa orang-orang yang memiliki pemikiran-pemikiran sesat yang ada dalam kitab-kitab tersebut, saya katakan mereka masih eksis sampai sekarang. Percaya? Percaya juga. Iya. Anna ashab hadhil maqalat la zalu ila al-yaumi qa'imin. Kullu hadhil maqalat allati taqra'u anha fi kutubil firaq la zalat ila al-yaumi qa'iman wa mawjuda. Semua penyimpangan-penyimpangan yang ada pada kelompok-kelompok sesat yang ditulis oleh para ulama dalam kitab-kitab tersebut, saya katakan, kata beliau, mereka semua mawjuda, isih onok, masih ada di tengah-tengah kita. Laisat faqat maktuba fi hadhil kutub. Firqah-firqah tersebut, kelompok-kelompok tersebut bukan cuma tertulis di kitab-kitab saja yang menjadi lembaran-lembaran. Pemikiran mereka, orang-orangnya, tokoh-tokohnya, meskipun sudah mati, tapi pemikirannya masih eksis sampai sekarang. Oh kan itu sudah mati tokohnya, Ustaz. Iya, tokohnya sudah mati, tapi pemikirannya masih hidup. Nah, makanya kenapa para ulama sampai detik ini masih terus mengkritik, misalnya tokoh Ikhwanul Muslimin,
Tapi sampai sekarang masih ditulis kritikan-kritikan terhadap Sayyid Qutb ini. Karena pemikirannya, kitab-kitabnya juga masih berterbaran di tengah kaum muslimin. Bahkan diterjemahkan dalam bahasa-bahasa. Nah, seperti kitabnya yang banyak diterjemahkan Fi Wilalil Quran, tafsirnya Sayyid Qutb. Ya, yang menjadi atau dijuluki oleh para ulama sebagai bapak terorisme dunia abad ini. Yang banyak memprovokasi, menelurkan ide-ide terorisme kepada kaum muslimin. Nah, ide-ide takfir, pengkafiran secara brutal kepada kaum muslimin. Ini bapaknya, Sayyid Qutb ini. Oh, tapi kan orangnya sudah meninggal, Ustaz. Iya, orangnya sudah meninggal, tapi pemikirannya masih ada. Kata beliau, tajidu insanan mukhalifan sunnah tadkhul fi kutubihi wa fi aqidatihi wa fi taqriratihi tajiduhu yuqarriru madhhabal mu'tazilah. Engkau akan mendapati seseorang yang menyelisihi sunnah. Kemudian ketika kau baca kitab saat itu, maka kau akan dapatkan orang tersebut persis seperti yang kau baca dalam kitab tadi. Misalnya kau mendapati ada orang yang pemikirannya tadi selalu apa-apa itu dikaitkan dengan akal. Masuk akal enggak? Ya, ada yang kemarin berapa bulan yang lalu viral itu menolak hadis dengan akal. Masuk akal enggak? Intonasinya juga dimirip-miripkan. Masuk akal enggak? Orang yang celananya tidak di atas mata kaki masuk neraka. Masuk akal enggak katanya? Tidak usah disetil namanya siapa. Ya, kata dia, masuk akal enggak? Masa gara-gara orang menjulurkan pakaiannya menutupi mata kaki masuk neraka, masuk akal enggak? Ketika Anda mendengar ucapan orang ini, kemudian Anda baca kitab-kitab yang berisi tentang kelompok-kelompok tadi, maka Anda akan mendapati orang tadi pemikirannya seperti pemikiran apa? Mu'tazilah. Ini senangan nih. Bentur-benturkan sesuatu dengan akal. Masuk akal enggak? Allah Subhanahu wa ta'ala turun pada sepertiga malam terakhir. Sedangkan bumi ini bulat. Kalau Allah turun di Surabaya, bagaimana dengan belahan bumi yang lain? Ya kan? 24 jam akan ada bagian bumi yang mengalami sepertiga malam terakhir. Maka berarti Allah keliling dong kayak gitu. Masuk akal deh. Apa-apa selalu dibenturkan dengan akal. Taqdimul akal ala naqal. Lebih mendahulukan akal daripada dalil. Ahlussunnah mendahulukan dalil daripada akal. Mendahulukan dalil daripada semua ucapan. Karena terkadang akal kita, akal manusia siapapun dia memiliki keterbatasan. Apa yang kita yakini sekarang tidak masuk akal, bisa jadi seiring dengan berjalannya waktu, akan masuk akal pada saatnya. Contoh. Apa jadinya kalau ada orang di zaman sekarang mengatakan kepada antum, saya misalnya menceritakan kepada antum, Pak, saya tadi pagi saya tadi pagi itu habis dari Jakarta, ya kan? Kemudian tadi sekitar jam 2 saya pulang ke Surabaya. Ya, kemudian saya nyampe Surabaya langsung saya kajian di Masjid Nurul Islam. Ya, saya ceritakan ini kepada Anda di zaman sekarang ini. Percaya untuk? Percaya. Tapi kalau cerita ini saya ceritakan kepada orang-orang mungkin pesawat ono itu biru. Ya pokoknya sebelum adanya pesawat ya. Saya ceritakan cerita yang sama kepada mereka, saya dianggap apa? Gak waras itu. Iya, gak mungkin. Jakarta Surabaya itu paling cepat perjalanan ya berapa jam misalnya? 11 jam, 12 jam itu paling cepat, mobilnya paling cepat sudah. Ya. Nah, masuk akal masa dalam waktu 1 jam sudah nyampe Surabaya, nggak masuk akal. Tuh, berubah terjadi akal manusia. Nah, itu yang dahulu Nabi SAW ketika Isra, ya manusia menganggap apa? Nabi gila. Nggak masuk akal masa dari Mekah menuju Baitul Maqdis cuman nggak sampai 1 malam.
Kalau sekarang diceritakan ada orang yang melakukan perjalanan dari Mekah menuju ke Palestina. PP nggak sampai 1 malam. Percaya nggak orang sekarang? Percaya. Akal manusia sudah bisa menerima itu. Akal ya tatawar. Akal itu berkembang. Maka nggak mungkin. Jangan kemudian dalil-dalil yang kita anggap nggak masuk akal, kemudian kita tolak dalil tersebut dengan alasan nggak masuk akal. Enggak, tundukkan akalmu. Akalmu dorong tutup. Ya, akalmu belum sampai ke sana. Ya, posisikan sebagai itu. Jangan kemudian minteri. Ini cirinya Ahlus Sunnah, mendahulukan dalil daripada akal, daripada apapun yang diucapkan oleh manusia. Bahkan, ini bukan berlebihan ya. Seandainya manusia atau akal mengatakan 1 tambah 1 2. Ya memang orang-orang kan bilangnya gitu kan. 1 tambah 1, 2. Akal kita juga mengatakan 1 tambah 1, 2. Tapi kalau dalil mengatakan 1 tambah 1, 0, mana yang antum benarkan? Saya mikir juga. Saya lagi, akal Anda, bahkan manusia semuanya mengatakan 1 tambah 1, 2. Tapi dalil mengatakan 1 tambah 1, 0. Atau 1 tambah 1, 10. Antum benarkan yang mana? Dalil 1 tambah 1, 10. Apa contohnya? Benar. Contohnya seperti Allah Azza wa Jalla mengatakan, yamhaqullahu riba wa yurbis shadaqat. Allah menghancurkan harta riba dan mengembangbiakkan sedekah. Secara hitungan matematis manusia, seorang yang bermuamalah dengan riba, hartanya bertambah atau berkurang? Bertambah secara matematis, tapi Allah mengatakan yamhaqullahu riba. Allah menghancurkan harta riba, 0. Sebaliknya, orang yang bersedekah secara matematis berkurang atau bertambah? Berkurang, tapi Allah mengatakan wa yurbis shadaqat. Allah kembang biakkan harta yang disedekahi itu. Tuh, kita benarkan ini. Ya, tapi kata orang-orang, riba itu semakin kaya Ustaz. Justru sedekah malah tambah melarat. Enggak. Ya, itu akalmu. Kita lebih mendahulukan dalil. Dalil mengatakan orang yang sedekah semakin Allah kembang biakkan, semakin Allah berkahi hartanya. Justru orang yang riba semakin Allah hancurkan, Allah cabut keberkahan darinya. Itu Ahlus Sunnah selalu mengedepankan dalil daripada logika, rasio atau akal. Kita lanjutkan kata beliau, kau akan dapati orang itu seperti Mu'tazilah. Wa tajiduhu yuqarriru madhhabal jamiyah. Kau akan mendapati ada seseorang yang mentakrir, yang menegaskan madhabnya Jamiyah. Di asma'il ukhra, tapi namanya bukan Jamiyah. Ini, nama itu terkadang menipu. Kan enggak ada Ustaz, sekarang orang yang terang-terangan mengatakan saya Mu'tazilah. Iya, ada memang. Ada orang yang terang-terangan mengatakan saya Jahmiyah. Nggak ada. Ada orang yang terang-terangan mengatakan saya Khawarij. Khariji nggak ada. Kecuali Syiah memang, karena Syiah itu bagi mereka adalah sebuah kebanggaan. Makanya mereka terang-terang adalah Syiah. Makanya kita tidak menjuluki mereka hanya dengan Syiah. Karena kalau dengan Syiah saja, itu ada. Ya, karena dahulu dikenal di zaman Ali bin Abi Thalib, orang-orang yang berada di barisan Ali bin Abi Thalib disebut dengan Syi'atu Ali, pengikutnya Ali bin Abi Thalib. Tuh, bagus nggak pengikutnya Ali bin Abi Thalib? Bagus, mulia. Makanya kita para ulama lebih sering menyebut mereka dengan Rafidhah. Nah, lebih sering menyebut mereka dengan Rafidhah. Itu orang-orang yang menolak. Artinya menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ya, mereka menganggap khalifah Abu Bakar dan Umar itu khalifah yang tidak sah. Karena harusnya setelah Nabi SAW langsung yang jadi khalifah harusnya siapa? Ali bin Abi Thalib kata mereka. Karena mereka disebut Rafidhah, yang menolak kekhalifahan Abu Bakar dan Umar. Ya, maka jangan cuma nyebut Syiah saja, tapi sebut Syiah Rafidhah. Karena kalau cuma nyebut Syiah saja, kesenangan mereka.
Oh iya, kita Syiah, bagus Syiah itu. Dibawakan sama dia riwayat-riwayat tentang puji-pujian terhadap Syiahnya Ali bin Abi Thalib. Enggak. Nah, sebut mereka dengan Syiah Rafidhah. Mungkin Bismil Islam. Ya, terkadang kelompok-kelompok tersebut tampil dengan nama-nama yang lain. Terkadang mereka menampilkan diri sebagai dengan nama Islam, perbaikan. Ya, kita ini memperbaiki. Allah mengatakan, ala innahum humul mufsidun. Ketahuilah, mereka bukan memperbaiki, tapi mereka merusak. Ya, mereka adalah orang-orang yang merusak. Surat Al-Baqarah ayat yang ke-12. Ala innahum humul mufsidun. Ya, surat Al-Baqarah ayat yang ke-12. Ya, surat kedua ayat yang ke-12. Kemudian kata beliau, mungkin bismil islah nasir muslimin, yaitu orang-orang yang memperbaiki. Mungkin bismil tajdid wal islah. Ada sebagian lain mengatakan kita ini adalah melakukan tajdid, merefresh, mereformasi kembali ajaran Islam. Akhirnya tafsir-tafsir Al-Quran yang sudah ada, mereka reformasi, mereka munculkan penafsiran-penafsiran yang baru dengan metode-metode baru yang tidak dikenal oleh para ulama. Pernah dengar namanya tafsir hermeneutika? Nah itu kata mereka adalah bentuk tajdid, mereformasi kembali, merefresh kembali supaya tafsir-tafsirnya itu kekinian. Nah, supaya pemahaman terhadap Al-Quran itu sesuai dengan paham kekinian di zaman kita sekarang. Ya, makanya sampai berapa tahun yang lalu viral, boleh seseorang berzina dengan orang lain, menggauli orang lain hanya dengan dasar suka sama suka. Iya, dengan dasar suka sama suka, sampai bikin disertasinya, penelitiannya. Kok bisa dia menafsirkan ayat demikian? Karena tadi, ini upaya tajdid, supaya ayatnya bisa dipakai. Karena kalau ayatnya tetap dipahami sebagai budak, zaman sekarang tidak ada budak. Paham ya? Illa ma malakat aymanukum fa innahu ghairu malumin. Ya, walladzina hum li furujihim hafizun illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghairu malumin. Dan orang-orang yang menjaga kemaluan-kemaluan mereka kecuali kepada istri-istri mereka dan budak-budak mereka. Tuh, istri ada zaman sekarang. Budak ada nggak? Bukan pembantu loh, awas. Bukan ART, bukan. Ya, budak nggak ada. Maka budak itu adalah seseorang yang dimiliki, artinya. Itu budak. Dan betul, artinya budak itu adalah orang yang kita miliki secara utuh. Mulai ujung rambut sampai ujung kaki, weangan diri. Punya kita. Mau kita apakan terserah kita. Itu budak. Sama kayak antum punya motor. Motor ini mulai spion sampai ban bawah, sampai selekor belakang. Punya siapa? Punya antum, terserah antum mau apakan. Ya kan? Mau antum hancurkan, mau antum bakar. Terserah siapa? Terserah yang punya. Nah, budak pun demikian. Dibolehkan menggauli budak karena budak adalah milik tuannya. Nah, zaman sekarang nggak ada budak itu. Karena memang dalam Islam perbudakan ini berusaha. Orang yang membebaskan budak gitu kan. Banyak keutamaan, dikit-dikit kafarohnya membebaskan budak. Orang yang berjima ketika bulan Ramadan, maka hukumannya membebaskan budak. Ya, dan banyak kan antum dapati membebaskan budak. Ya, maka budak sedikit demi sedikit hilang. Zaman sekarang nggak ada budak. Terus ayat ini ya apa cara? Bagaimana cara mengaplikasikannya, menjalankannya? Ayo, gimana cara menjalankannya? Zaman sekarang nggak ada budak. Ayat tadi itu loh. Gimana terus? Nah, kata dia, supaya bisa dipakai di zaman sekarang, maka budak diartikan seorang yang telah dimiliki cintanya. Seorang yang telah dimiliki hatinya. Maka kalau Anda sudah memiliki hati seorang wanita, maka berarti itu diibaratkan seperti budak, boleh Anda menggaulinya. Meskipun tanpa akad pernikahan, na'udzubillah. Iya, itu kata mereka ketika dibantah. Ketika dikatakan itu menyimpang, mereka mengatakan enggak. Yang kita lakukan ini adalah tajdid. Kita mereformasi, menyegarkan kembali tafsir Al-Quran supaya sesuai dengan kondisi zaman sekarang.
gapiku sesat. Ya, kita katakan itu sesat, menyimpang. Nah, kita cukupkan sampai di sini. Kalau ada yang mau ditanyakan, tafadhol. Enggak ada. Wen, silakan. Ya. Ya, sebenarnya budak telah jauh ada sebelum Islam, sebelum Nabi SAW diutus, sudah ada perbudakan demikian. Kalau dikatakan kenapa Allah Azza wa Jalla mentakdirkan adanya budak, maka ini kembali kepada sirrullah, yakni takdir Allah Subhanahu wa taala itu merupakan rahasia Allah Azza wa Jalla. Terkadang kita melihat Allah mentakdirkan sesuatu yang kita anggap harusnya tak perlulah ditakdirkan kayak gitu. Harusnya nggak usah ada kejadian kayak itu. Kenapa Allah takdirkan seperti itu? Ini nggak usah, ini kan pemintar gitu kan, kayak komentator bola gitu. Dioper bola sih, pastinya lah bisa. Padahal di kompon main gak iso. Ya kan? Manusia gitu mengomentari takdir Allah Azza wa Jalla. Terkadang kenapa Allah takdirkan demikian? Allah takdirkan sesuatu yang tidak sesuai dengan apa yang kita inginkan, apa yang kita harapkan, namun yakini Allah tidaklah mentakdirkan sesuatu kecuali pasti ada apanya? Hikmah di balik itu. Terkadang hikmahnya kita ketahui, terkadang hikmahnya tidak kita ketahui. Nah, meskipun kita nggak tahu hikmahnya apa, kita yakin apa yang Allah takdirkan pasti ada apa ya? Ada hikmahnya. Nah, meskipun kita nggak tahu apa hikmahnya, karena Allah punya nama Al-Hakim. Ya, Allah Azza wa Jalla memiliki nama Al-Hakim. Wallahu a'lam, kalau Anda baca dari beberapa ucapan para ulama, kenapa ada perbudakan demikian? Meskipun ini bukan hikmah yang paling utama ya. Meskipun ini bukan hikmah yang paling utama, sama seperti puasa. Ya, puasa hikmahnya adalah untuk mengeluarkan racun-racun katanya yang ada di dalam tubuh. Apakah itu tujuan utama puasa? Enggak, itu hikmah kesekian itu. Ya, itu hikmah kesekian. Hikmah puasa yang paling utama adalah tahqiq ubudiyatillah. Ada Allah Azza wa Jalla. Itu tujuan utamanya. Adapun yang tadi kesehatan di sisi medis, ini tujuan hikmah sampingan. Dan kembali kepada tadi, salah satu hikmah kenapa Allah jadikan perbudakan adalah supaya manusia memahami bahwa hubungan dia dengan Allah adalah seperti itu. Korelasi hubungan antara kita dengan Allah ini hubungan apa? Apakah kita ini dengan Allah hubungannya adalah hubungan mitra atau partner? Yaitu kita dikasih nikmat sama Allah. Maka itu keuntungan buat kita. Allah ngasih kita nikmat, itu benefit buat kita. Apa timbal baliknya? Kita nyembah Allah. Itu keuntungan buat Allah. Jadi simbiosis mutualisme. Itu enggak hubungan kita sama Allah? Enggak. Kita mau ibadah, kita mau maksiat, Allah enggak ada urusan. Kita ibadah tidak menambah sedikit pun kekuasaan Allah. Kita maksiat juga tidak mengurangi sedikit pun kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Nah, hubungan kita dengan Allah berarti hubungan antara apa dan apa? Hubungan antara tuan dengan budaknya. Itu. Sehingga kita ini ketika sadar bahwa posisi kita adalah budak, maka terserah Allah, kita mau ditakdirkan apa, kita disyariatkan disuruh apa, kita dilarang apa, terserah siapa? Terserah tuannya. Yaitu Allah Subhanahu wa taala, terserah dia, nggak usah protes. Ya, demikian budak tidak protes kepada tuannya. Kenapa saya disuruh begini? Kenapa saya diperlakukan begini? Tidak. Itu salah satu hikmahnya. Wallahu a'lam, ada hikmah-hikmah yang lain. Wallahu a'lam, kita ini pasti semua yang Allah takdirkan ada hikmahnya. Nah, saya kira ini kurang lebihnya mohon maaf. Jazakumullah khairan. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.